Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala rasulillahi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Betapa bahagianya kita di sini yang kita merasa Allah yang menetapkan untuk mampu dan bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akbar, yang paling besar, yaitu sholat Idul Adha bagi orang-orang yang belum mampu mengerjakan ibadah haji. Sehingga pantas kiranya saat ini kita melafazkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Islam yang dibawa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup Islam sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai beliau diberikan risalah oleh Allah sehingga menjadi Islam penyempurna, akmaltu lakum. Dan di hari Idul Adha inilah puncaknya, sejak dari 1 Dzulhijjah sampai 10 hari ini, 10 Dzulhijjah, itu adalah kita mengingat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pasrah, yang begitu konekah, yang begitu hanif terhadap perintah-perintah Allah. Kita ingat ketika Ibrahim kecil, beliau sebagai manusiawi atau manusia biasa mencari pegangan hidup, dan di situ Ibrahim kecil mencari pegangan hidup yang aneh, maka dianggap Tuhan. Ketika beliau melihat bintang, beliau menganggap Tuhanlah, inilah Tuhanku yang pantas aku sembah. Karena di saat Ibrahim kecil hidup saat itu di Mesir, hampir semuanya adalah musyrik, menyembah barang-barang yang tidak berguna, menyembah barang-barang yang dibuatnya sendiri, yaitu berhala-berhala yang kecil sampai besar, dibuat sendiri, disembah sendiri, dirusak sendiri. Maka Ibrahim sebagai manusiawi yang cerdas, yang menggunakan logika, tidak pantas kita menyembah buatan kita sendiri. Maka beliau menemukan bintang, dan ketika bintang-bintang di langit hilang, dia menemukan bulan yang lebih besar. Ini Tuhanku yang bersinar, yang lebih besar daripada Tuhanku kemarin. Namun ketika di siang harinya bulan tidak tampak, yang ada adalah matahari yang bersinar cerah, bagikan pagi hari ini yang cerah luar biasa. Dan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Arafah yang kemarin sudah wukuf di sana, yang sekarang teman-teman kita di Musdalifah mabit menginap di sana, mencari kerikil-kerikil untuk melontarkan sifat-sifat hewani, melontarkan kerikil-kerikil untuk melontar sifat-sifat setan yang selalu dibisikkan setan kepada setiap diri manusia, dilempar sebanyak 7 kali selama 3 hari berturut-turut. Dan alhamdulillah kecerahan ini, walaupun cerah seperti ini, matahari seperti ini, namun Ibrahim tidak puas melihat ternyata matahari bisa terbenam juga. Maka beliau pun berkata, aku mulai saat ini tidak akan menyembah bintang, bulan, apalagi matahari yang bisa hilang. Aku menyembah yang menciptakannya. Bintang yang menciptakan Allah, bulan dan matahari, apalagi semua isi-isinya ini, dari langit sampai bumi seisinya, itu ada yang menciptakan, itulah Tuhanku. Ibrahim kecil sudah menemukan hal itu, dan itu pun diaplikasikan, ditindaklanjuti dalam pelaksanaan sehari-hari ketika perayaan besar yang akan datang. Orang-orang, tokoh-tokoh di situ, masyarakat di situ mengumpulkan karena ada penyembahan massal. Ibrahim diajak bersama-sama untuk membawa Tuhan-Tuhan dari rumah-rumah mereka
Ibrahim tidak mau. Pembangkangan Ibrahim karena akidah ilahiyah, akidah tauhidiyah yang tidak mau musyrikah. Akhirnya Ibrahim kecil diasingkan. Singkat cerita, pada malam harinya Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang akan dijadikan pesta penyembahan massal, yang tidak hanya satu disisakan. Keberanian Ibrahim inilah harusnya mampu kita teladani, menolak kemusyrikan dengan tegas, dan kita meluruskan ibadah kita. Apapun yang diperintahkan Allah, kita kerjakan bersama-sama. Maka pantaslah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang qanitah, yang taat patuh tunduk pada perintah Allah, nanti akan dibuktikan pada kehidupannya. Dan hanif, penuh perasaan, penuh lurus, penuh istiqomah dalam menjalankan akidah. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau adalah tidak termasuk orang-orang yang syirik. Setelah dewasa, Ibrahim alaihissalam berumah tangga. Setelah rumah tangga beberapa tahun, beliau belum dikaruniai anak karena kebesaran beliau selaku pemimpin setelah dia dibakar oleh Raja Namrud. Maka Raja Namrud hancur lebur beserta pasukannya. Ibrahim jadi pemimpin saat itu dan dianugerahi seorang bangsawan, yaitu istri kedua, Hajar. Namun perintah Allah luar biasa. Ketika detik-detik Hajar hamil, Allah memerintahkan, asingkan istri keduamu, bawa ke Mekah yang di sana padang tandus. Ini luar biasa. Pertama, pengorbanan Sarah yang mengorbankan perasaan cintanya terhadap Ibrahim untuk merelakan dibagi cintanya untuk kepada Hajar. Ini korban yang kedua, pengorbanan untuk dekat kepada Allah. Apapun perintah Allah akan dikerjakan walaupun sakit di hati, walaupun kadang luka betul kalau dirasakan, namun karena perintah Allah tetap dikerjakan. Maka Ibrahim pun membawa Hajar ke negeri Mekah yang saat itu padang tandus luar biasa. Namun Ibrahim mengatakan, bermohon kepada Allah, ya Allah, berilah anak turunku di sini dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu permohonan yang di luar nalar, karena saat itu padang tandus. Akan tumbuh dari mana sayur-sayuran dan buah-buahan saat itu? Namun Allah mengabulkan. Setelah lahirlah Ismail dari Hajar, Ibrahim diperintah lagi, tinggalkan anak putumu, anak dan istrimu di sini, kembali kepada Mesir, kepada Sarah, seorang bapak yang merindukan anak, yang bertahun-tahun merindukan namun sudah punya anak satu-satunya, supaya ditinggalkan di padang tandus yang seakan-akan tidak ada penghidupan sama sekali. Tegakah seorang bapak seperti itu? Namun Ibrahim yang seorang qanitah, seorang yang taat dan patuh kepada Allah, apapun perintah Allah pasti ada hikmah. Tidak tahu di balik itu ada apa, yang penting saya mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas. Ditinggalkanlah Hajar dan Ismail kecil yang masih bayi. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin Aidil Adha rahimakumullah. Ternyata Ismail kecilah dari kakinya muncul sumber mata air yang luar biasa, yang sekarang disebut Zam-Zam, yang sampai hari kiamat tidak akan habis airnya. Dan air itu tidak sayu, tidak layu, tidak mambu, walaupun dibiarkan beberapa tahun dan bulan,
tidak akan pernah pudar rasa dan baunya. Zam-zam yang sampai sekarang masih digunakan, dialirkan dari Mekah sampai Madinah, tidak akan pernah habis. Dari kaki kecil, kaki bayi Ismail itulah Allah menciptakan Zam-zam. Yang di situ ibunya berlari-lari mencari sumber air karena Ismail kecil nangis terus karena kehausan. Berlari dari Sofa ke Marwah sampai 7 kali, namun tidak ada sumber air karena yang dilihat dari Sofa lihat ke Bukit Marwah, di situ seakan-akan ada mata air yang luar biasa karena di sana terik matahari seperti kita melihat pada waktu siang panas. Kita melihat aspal, disitulah seperti ada gelombang-gelombang air. Ternyata adalah fata morgana. Itu memang dibuat oleh Allah dan sampai sekarang diikuti, dimanasik oleh jamaah haji dengan sa'inya. Setelah Ibrahim, beliau bersama istri pertama Sarah punya anak namanya Ishak. Diberitahu oleh Allah lagi, tinggalkan Ishak, kembali kepada Mekah. Tengoklah anakmu Ismail. Bagaimana seorang bapak yang istri pertama dulu belum hamil, sekarang hamil, yang dinamakan Ishak, baru lahir saja supaya ditinggalkan. Kalau orang lain mengatakan pasti begitu, betapa teganya seorang bapak tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, tapi tidak Ibrahim. Tidak dipedulikan suara-suara manusia yang saat itu tidak tahu apa di balik perintah Allah yang seperti itu. Ibrahim pun pergi menengok Hajar radhiyallahu anha dan Ismail alaihissalam. Ternyata saudaraku, baru bermalam, 1 malam saja di Mekah, beliau bermimpi menyembelih Ismail. Sedih. Baru ketemu sorenya, kemudian malamnya tidur bersama, bermimpi Ismail menyembelih anak yang sangat dirindukan. Ini luar biasa. Sedangkan kita apa? Fasholli li rabbika wanhar, dari ayat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah banyak limpahan Allah, rezeki Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Selama ini kita punya apa? Allah minta saat ini ketika hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, Allah meminta korbankan minimal 1 ekor kambing. Bukankah Allah telah memberi banyak rezeki pada diri kita? Sebagai rasa syukur, sebagai rasa takarub, pendekatan diri kita kepada Allah. Satu-satunya di bulan Dzulhijjah 1 haji. Kalau tidak mampu, kurban. Kalau kurban saja tidak mampu, begitu banyak karunia Allah yang telah diberikan pada kita sekalian. Puasa, karena esensinya sama. Kita tidak tahu Allah memerintahkan kurban. Di balik kurban itu, ketika Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, dua-duanya kurban. Tapi Qabil mencari yang jelek-jelek, sedangkan Habil mencari yang terbaik karena untuk Allah. Rezeki dari Allah akan saya kembalikan pada Allah yang terbaik. Tapi Qabil muncul hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan. Muncul cinta dunia dan takut mati. Maka si Qabil memberikan yang jelek-jelek. Itu sudah lumayan. Qabil sudah lumayan. Sudah kurban lumayan. Ada yang tidak mau berkorban walaupun berlimpah rezekinya. Walaupun kalau membelikan 1 ekor kambing, bahkan 1 ekor sapi bisa. Namun untuk mendekatkan diri kepada Allah merasa pelit, merasa seakan-akan kalau dikurangi 1 ekor kambing seakan-akan habis semua harta. Kita hilangkan seperti itu.
Maka Ibrahim pun diperintah untuk menyembelih yang harta yang sangat disayanginya. Apa? Ibrahim bertanya pada anaknya, bagaimana wahai anakku? Aku suka bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana? Ya Abi, kerjakan apa yang dikerjakan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Insya Allah aku menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang baik. Ibrahim alaihissalam tidak tahu dibalik perintah Allah supaya menyembelih anaknya. Dan Ismail pun tidak tahu apakah nanti jadi disembelih atau tidak, dan pasti disembelih karena itu perintah Allah. Dan semua peralatan sudah disiapkan semuanya. Dan Hajar seorang ibu, jangankan anaknya disembelih, baru luka sedikit saja segera mencari obatnya. Baru menangis saja, bagaimana cara anak itu diam tidak menangis. Baru saja kencing saja segera diganti popoknya agar tidak berbau dan menjadikan penyakit. Seorang ibu, namun ini anaknya disembelih oleh bapaknya sendiri dan anaknya mau. Bagaimana seorang ibu? Luar biasa. Ibrahim alaihissalam, Sarah, Ismail alaihissalam, dan Hajar adalah merupakan kualitas apapun perintah Allah siap dikorbankan demi meninggikan agama Allah, demi perintah Allah. Tidak tahu di balik perintah itu bagaimanapun jadinya. Namun ternyata hadza sadaqta wa Ibrahim, anta sadaqta, Anda benar. Maka Allah menghadiahi dengan 9 kambing yang besar. Kita tidak tahu. Setelah ini Idul Adha di sini, kita tidak tahu di balik itu mengorbankan pagi-pagi hari untuk mengerjakan sholat sunnah Idul Adha. Kita tidak tahu di balik itu. Yang penting kita adalah hamba Allah yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan mohon kepada Allah, semoga Idul Adha pada tahun ini diterima sebagai amal soleh, dan sahabat-sahabat kita yang berhaji menjadi haji yang mabrur, dan bagi kita yang belum berkesempatan untuk menjadi tamu Allah, untuk segera diberikan oleh Allah anugerah Allah rezeki yang cukup sehingga kita mampu mendaftar haji, sehingga menjadi tamu Allah, menjadi haji yang mabrur juga. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangilah kami sebagai hamba-Mu yang mukmin, hamba-Mu yang qanitah. Kami siap mengorbankan apapun perintah-Mu, perintah Rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersaid ini, terimalah sahabat-sahabat kami, termasuk keluarga kami yang berkorban hari ini maupun yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Jadilah sarana wasilah kami untuk bertakor kepada Engkau ya Allah, sehingga menjadi hamba-Mu yang mukmin masuk surga secara bersama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inni na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyidil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.